Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diko Nugra Pratama dari kelas 191A03 dari Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem ERP Odoo. Odoo ini adalah sebuah aplikasi atau software yang menampilkan sistem enterprise planning dengan nama brand atau kali ini brand atau toko yang akan saya buat itu adalah Zeko House Catering, di mana saya akan memulai proses purchasing, proses manufacture orders, proses sales, dan lain sebagainya di aplikasi ERP Odoo. Berikut adalah uh, bagaimana cara saya menggunakan aplikasi Odoo, mulai dari sistem sales, manufacturing, purchasing, dan lain sebagainya. Saya akan Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara sistem ERP pada Odoo lewat produk atau perusahaan saya bernama uh, Zico House Catering. Untuk pertama kali tentang modul sales, teman-teman cukup kan klik news, lalu customer, lalu klik siapa nama customernya. Di sini sebenarnya sudah ada demos atau sudah ada dummy names-nya sendiri. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan nama sendiri, misalkan Farah, itu bisa. Teman-teman tinggal klik-klik Farah. Lalu quotation template-nya apa? Misalkan per 4% Dex. Nah, ini sudah ada harganya, ini dummy harga per unit price seharga Rp2.350. Nah, teman-teman bisa tulis di sini term and condition-nya apa, misalkan deadline on 12 June 2026 misal. Teman-teman bisa send message ke uh, misalkan di sini daminya Joyce Wills, send. Nah, ini sudah terkirim. Lalu ini yang pertama quotation, klik confirm. Sip, ini sudah terconfirm. Lalu selanjutnya kita balik ke apps. Misalkan teman-teman mau menggunakan modul inventory, kita cek sini inventory. Klik activate. Ini saya pause dulu. Oke, di sini kita sudah ke menu untuk inventory. Kalau teman-teman ingin buat inventory, misalkan receipts atau delivery order, tuh teman-teman cukup klik sini aja. Kita kembali delivery order, the waiting, atau return. Kalau teman-teman mau misalkan cek inventory return atau membuat inventory baru tentang return, cukup klik new, choose from. Misalkan di sini dummy name-nya Anita Oliver. Di sini kita ininya delivery order atau returns ya, returns misalkan. Returns ini penyebutan kalau misalkan ada barang yang di returns oleh customer atau dari pembeli. Sini misalkan tulis kita produknya house, horse, cake. Atau kalau misalkan karena produk saya ini catering, um, catering itu tidak hanya tentang makanan aja. Kalau misalkan di return mungkin cake bak, misalkan cake structure atau cake
plate, misalkan di return oleh customer. Nah, cake plate ini teman-teman harus cek dulu dana itu seperti apa. Misalkan satu yang dibalikin, klik send. Kalau misalkan teman-teman mau kirim, atau teman-teman cukup klik validate. Sip. Nah, ini sudah terbuat printabelnya, your company, return, dan oke, kita cek dulu. Misalkan di sini, oh ini belum ke ini ya, sehingga datanya belum ada, transfer stock fixingnya. Coba kita ulang lagi. Misalkan untuk delivery order, cake plates. Oh, sorry. Ini belum terbuat. Cake plates. Oke, draft waiting ready, validate. Oke, ready. Oke, confirm. Kita tunggu dulu, ready, dan cake plate 1. Coba send message misalkan ke dummy namanya Joe Wills. Kita send. Ya, coding. Ya, sudah dikirim. Klik dan kalau teman-teman mau print out datanya, atau print invoice delivery ordernya, teman-teman bisa klik print. Nah, pause dulu biar lebih cepat. Lalu kita lihat di sini. Ini delivery ordernya, cake plate 1 unit, deliver 1 unit. Oke, kita balik ke apps. Kita balik ke apps. Kita manufacturing atau purchasing. Sini invoicing udah. Selain manufacturing, kita klik. Kita pause dulu biar lebih cepat. Oke, kita lanjut. Sini sudah ada manufacturing. Kita klik manufacturing. Misalkan teman-teman mau menemukan manufacturing order. Jadi manufacturing order ini adalah processing dari awal invoice masuk, terus juga teks masuk, order masuk. Nah, di manufacturing order adalah processing segalanya, teman-teman. Jadi dari drafting, dari pesanan, terus kita lihat processingnya seperti apa di manufakturnya, baru nanti ada revision, atau kalau misalkan sudah tidak ada revision, dan ke customer. Baru setelah itu ada deliver order. Nah, ini manufacturing ordernya seperti itu. Misalkan di sini pembuatan large cabinet. Bill material 1, komponen 1, produknya kita cek sini, large cabinet. Oke. Waiting the component like component, consultation, master product, product. Oke. So, quantity 1, kini 1, kita confirm. Oke, sudah.
markas dan oke, oke, dikatakan sudah. Misalkan teman-teman, oh ini sudah terkonfirm gitu, sudah selesai. Nah, ini sudah bisa masuk atau bisa sudah dikatakan terus kabinetnya jadi gitu teman-teman. Oke, kita shifting Joe Wheels. Misalkan saya pesen luar kabinet gitu ya, atau um, perusahaan saya karena memang sini company-nya itu dummy karena ini saya pakai community teman-teman. Jadi company tidak bisa berubah dan produknya itu sebenarnya bisa saja teman-teman nanti kalau misalkan mau ganti ini misalkan mau teman-teman mau produk catering ini ganti katakanlah cake gitu kan, cake buat wedding atau wedding cake gitu kan. Nah, teman-teman bisa ganti wedding cake ini untuk manufacturing orders-nya gitu. Oke, kita tentu share. Oke, kita balik manufacturing order. Kita cek dulu yang udah komplit. Ada ya di sini. Text combination tabletop. Is this? Wait a minute, guys. Table. Coba kita buat lagi ya. Misalkan produknya di sini cake wedding. Kode cake wedding ini misalkan 0123. Ya. Create cake wedding 123. Bill of materialnya misalkan 4 eh, 40.000 misalkan. Create eh, you cannot create new bill material from here. Oke. Quantity-nya 2. Headline. Oke, produk sudah di confirm. Quantity misalkan sudah 3 yang terproduce available. Cake wedding. The component building should not to be same. The product. Oke, kita markas dan dulu. There's a no component to consume. Are you still? Oh, sorry. Misalkan di sini sugar. Sugar yang dikonsum itu 2. Reserve, konsumnya 2. Markas dan server, not available. Traceability, production, to stock. Nah, di sini teman-teman udah ada manufacturing ordernya. Tinggal teman-teman print. Saya percepat aja biar nanti nggak. So, kita lanjut lagi. Stock traceability. Nah, ini udah ada stock traceability-nya atau manufacturing stock-nya. Oke, kita balik lagi ke manufacturing. Kita balik ke apps. Misalkan saya mau ngebuat invoice untuk purchasing atau sebutan itu untuk purchasing itu seharusnya hmm, coba sebenarnya untuk purchasing itu. Sebenarnya sama teman-teman, baik purchasing atau ini. That's it. Kita klik purchase. Kita tunggu dulu biar cepat saya pause lagi. Kita lanjut lagi. Di sini purchase sudah ada. Kita klik purchase. Teman-teman kalau misalkan mau menggunakan purchase, teman-teman bisa klik new. Barang apa yang dibeli, misalkan atau vendornya dulu siapa. Vendornya misalkan sini Audrey Patterson. Vendor 3 personnya
Di Ego saya sendiri, misalkan currency-nya apa, DR, terus ask confirmation, arrival-nya kapan nih? Misalkan tanggal 18 deh, udah datang nih barangnya gitu. Oke, produknya apa teman-teman yang mau dibeli? Misalkan cake, um, cake stain deh. Teman tinggal klik cake stain, quantity-nya berapa? Satu misalkan. Unit price-nya misalkan 20.000. Sorry, maaf. Nah, oke. Totalnya udah. Oh, dia pakai decimal. Sorry. Misalkan salah 200.000. Teman-teman define conditionnya misalkan please delivery on time. Sip. Teman-teman di sini tinggal confirm order. Ya udah, confirm order. Teman bisa send PO-nya gimana, terserah teman-teman. Chief product, misalkan. Oke, validate. Kickstand, validate dulu. Apply. Oke, dan teman-teman kalau misalkan mau ngeliat quotation-nya untuk purchasing order-nya, saya pause lagi biar lebih cepat. Oke, teman-teman bisa lihat lagi di sini. Ini purchasing order ya, teman-teman. Sip. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.